Halo semua, yang udah kenal pasti tahu nama aku Vera. Aku tuh sering banget bikin konten di YouTube, terutama sharing tentang pengalaman aku, gimana jadi pramugari, kasih tips dan trik juga ke kalian. Aku asli dari Bangka, tepatnya di kota Oh, kecil sih di Pulau Bangka, namanya Kota Mentok. Kalau kalian tahu, pokoknya dia tuh mentok banget, makanya namanya Kota Mentok. oh Aku gitu. sekarang, iya, aku sekarang berusia 27 tahun dan Wow, masih wow, muda, sudah Kamila berkreasi. juga. Kamila juga masih muda. Dan aku pernah bekerja di Garuda Indonesia selama 3 tahun. Oke. Wow. Oke, jadi itu ya yang tanya Kak Vera. Oke, Kak Vera, Mhm. apa sih dari ini cerita Kak Vera dibilang dari Kota Mentok ya. Terus Iya. apa yang memutuskan Kak Vera untuk jadi seorang pramugari? Jadi aku tuh dari kecil memang cita-cita pertama yang aku tulis kalau zaman dulu kan anak-anak tahun 90-an tuh suka nulis di buku diary, kalau enggak yang tukeran binder gitu loh, Iya, iya Kak, betul betul. yang saling isi Iya, antar iya temen gitu kan. zodiak Nah, gitu ya, iya, iya, bintang. zodiaknya, terus Nivanya apa, Iya. Mafanya apa, ya kan. Nah, aku cita-cita yang pertama aku tulis itu aku pengen jadi pramugari. Karena aku, Wow. ya, karena aku tuh pengen banget keliling dunia gratis gitu kan. Karena kan aku dari kota kecil banget nih, Kak. Heeh. Untuk aku tuh berasal dari keluarga yang berkecukupan, dibilang bisa jalan-jalan tiap bulan atau tiap tahun ke luar negeri itu kayak kayak nggak ada kepikiran sama sekali lah di keluarga aku gitu kan. Untuk ke Jakarta aja tuh udah sebenarnya udah wah banget lah kayak gitu. Jadi aku tuh pengen banget cita-citanya ke apa jadi pramugari. Heeh, heeh. Berubah-berubah cita-cita aku dari kadang pengen jadi presenter, kadang mau jadi model, kadang mau jadi apalah gitu ya, terjun ke dunia entertain gitu. Kadang pernah terpikir juga pengen jadi dokter. Pokoknya biasanya kan kalau orang dari SMP, SMA pasti cita-citanya berubah-berubah kan seiring berjalannya waktu gitu. Nah, setelah menginjak kaki di kelas 3 SMA, aku tuh kayak, oke, ini cita-cita aku yang jadi pramugari, aku pengen wujudkan deh gitu kan. Tapi Wow, heeh. iya, tapi di sisi lain ada pertimbangan aku tuh pengen banget kuliah, pengen ngerasain bangku kuliah tuh kayak gimana sih Kak gitu. Karena zaman itu belum ada kuliah online. Oh, heeh. Belum ada kuliah online, aku coba nanti dulu deh untuk jadi pramugari. Kayaknya aku setelah lulus kuliah aja aku coba untuk ngelamar gitu. Nah, abis itu setelah singkat cerita aku ngambil jurusan ilmu komunikasi di kuliah di Jakarta. Abis itu udah ketutup banget cita-cita aku pengen jadi pramugari tuh udah nggak ada kepikiran sama sekali Kak, kan kuliah tuh kan belajar tentang public relations kan, Iya. Heeh. jadi bener-bener di otak tuh pengen kerjanya di media, pengen jadi host, Oh, presenter, kayak gitu-gitu. Karena pas zaman aku kuliah pun aku aktif di modeling, aku sering kayak photoshoot, catwalk kayak gitu juga. Sempet join Putri Indonesia juga di tahun heeh. 2014. Wow. Ya, jadi bener-bener kebuang jauh banget untuk menjadi pramugari. Tapi setelah aku magang, aku tuh kayak ngerasa, aduh, lulus kuliah dengan gaji fresh graduate gitu kan, Heeh. untuk kos, makan, transport tuh udah habis di Jakarta dengan gaji fresh Oh, graduate. Jadi aku pikir kapan gue bisa nabung gitu, kapan bisa saving money untuk bisa beli rumah, untuk bisa bahagian keluarga. wow, Pengen, udah sampai kepikiran situ ya? Wow, iya, hebatnya. kayak gitu karena aku juga udah termasuk usianya tuh udah lumayan tua lah gitu Kak. Jadi aku pengen banget kali ajak papa mama tuh nginjakin kaki di Eropa gitu. Jadi Wow. nah di situ start aku kenapa aku memutuskan setelah lulus aku pengen jadi pramugari. Padahal sebelumnya setelah aku lulus kuliah aku sempat kerja Kak, kerja kantor di NC Group, Oke. di MNC as a host juga, tapi aku sembari ngelamar juga ke beberapa maskapai. Nah, jodoh aku ke Indonesia. Ah, wah, sempet kerja di office sebelumnya ya. Pastilah Kak, apa doanya terkabul ternyata ya. Dari Iya, wah. Tuhan, aku ya cita-citanya terkabul bisa bawa mama nginjekin kaki di Eropa, bisa ngelihat menara
sama-sama itu kayak Aduh, ya banget sih. aku Kayak lihat loh fotonya loh, aku lihat fotonya sama mama sama papa. Kayaknya terharu banget lihatnya iya, ya sambil peluk mama ya. benar-benar karena untuk bisa ke Eropa itu tiket pesawatnya aja udah mahal banget kan. Betul, Sekali jalan aja tuh udah puluhan juta, padahal itu duduknya betul. dengan Iya. benefit untuk jadi pramugari ini kan benefitnya bisa dapat tiket konsesi, which is itu bisa bayarnya sedikit lah, bayarnya kecil Iya, keluarga gitu, dapat tiket gratis. betul. Jadi patin untuk bawa orang tua. Mungkin Wah, keren. bisa buat teman-teman semua yang pengen jadi pramugari atau pramugara, yang terutama teman-teman yang menganut agama Muslim, itu kalian bisa banget kejar mimpi kalian untuk jadi pramugari, terus bawa orang tua kalian untuk ke tanah suci. Gila, itu teman-teman aku banyak banget Kak bisa bawa orang tuanya sampai ke tanah suci. Itu aku Wah, emang ya bangga ya. Mm-mm. Wah, wih ceritanya seru banget. Tapi masih banyak nih Kak, yang mau tanya-tanya ini Kak. Tahan ya dulu ceritanya. pasti banget ya. Oke, oke, oke. Tahan dulu ceritanya. Nah, ketika apa Kak Vera memutuskan untuk mendaftar ya kan gitu. Eh, Pernah nggak kesulitan apa gitu Kak Vera ketika mendaftar di Garuda? Aku sih berat badan sih Kak, karena aku tuh aslinya iya, jadi tinggi aku tuh nggak berat badan terlalu tinggi, cungkring lah kalau kata orang gitu. Jadi melamar ke beberapa maskapai kayak ke Emirates, Qatar, SQ gitu. Belum apa-apa baru nginjek timbangan tuh udah diusir. Coba naik berat badan ya, kata mereka, soalnya kan berat badan udah gagal gitu. Nah, untuk coba di Garuda. Nah, di Garuda aku tuh udah gain weight gitu loh Kak, udah Oke. pernah menafsu makan lah gitu. Jadi aku tes di Garuda itu puji Tuhan masuk, lolos terus. So far sih untuk tahap-tahap selanjutnya nggak ada kendala sih. Maksudnya tantangan yang lebih beratnya lagi menurut aku masih bisa terjalani lah gitu. Wah, hebat. Memang sudah jalannya ya. Dikasih memang Kak Vera nih memangnya di Garuda Indonesia seperti itu. Kan airlines lain kan gagal di berat badan di Garuda tuh, berat badan aku pas dan lagi bagus-bagusnya gitu. Wah, kalau pernah dengar kan ada yang bilang indah pada waktunya. Nah, mungkin disitulah Harus di seperti itu. orang jodohnya di Garuda. Iya, udah di Garuda. Nggak usah kemana-mana, di Jakarta aja base-nya katanya gitu. Ya, lanjut ya. Berarti tadi sebenarnya ada pertanyaan kan, mau ada pertanyaan kalau pernah nggak melamar di maskapai lain, berarti pernah ya, cuma gagal di bagian timbangan. Terus, Di itu Kak, di final interview udah di ending. SQ pernah aku coba gagal oke. sampai di final interview. Itu kira-kira gagalnya di mana pas final itu pertanyaannya seperti apa Kak di SQ? Masih ingat nggak kira-kira? Nggak tahu sih. Nah, buat informasi juga buat teman-teman semua yang udah pernah coba atau belum pernah coba tes pramugari, kita tuh ketika kita nggak pernah dikasih tahu kita tuh kesalahnya di mana, gagalnya tuh di bagian apa. Terus kita tuh nggak tahu, kayak kita tuh cuman bisa menebak-nebak. Kecuali misalnya ya medical itu kita bisa tahu, oh ternyata paru-paru aku nggak bagus nih gitu, atau misalnya bagian apa matanya terlalu minus atau apa kayak gitu, itu kita bisa lihat jelas gitu karena ada datanya gitu kan. Tapi kalau Iya, misalnya betul. untuk kita nggak pernah tahu, kayaknya tadi aku bahasa Inggrisnya kurang deh, atau aduh tadi kayaknya aku grogi deh, atau aduh kenapa ya tadi ya gitu, pasti menebak-nebak. Sama kayak aku pas itu smooth banget, bener-bener yang kayak ngobrol sama temen, jadi jatuhnya yang kayak mereka welcome banget dan bener-bener di dalam tuh santai banget, ketawa dan introduce yourself. Terus dari background tanya-tanya lebih ke seputar itu Kak, jadi kayak bener-bener santai. Justru yang lebih menegangkan tuh kayak one on one interviewnya. Jadi sebelum masuk ke final interview itu ada juga kan dengan salah satu rekruternya,
di tahap kedua atau ketiganya gitu, itu kayak deep interview gitulah, ngobrol. Nah itu menurut lebih tegang dibandingin yang final interviewnya. Final interviewnya bener-bener santai banget, jadi kayak sempet yang kecewa, yang kayak tadi salahnya apa ya, ada salah apa ya, gitu kan. Perasaan baik-baik aja gitu ya. Perasaan baik-baik aja ya, perasaan kita tadi waktu jawab kayaknya lancar-lancar aja. Sebenarnya kayak perasaan lancar-lancar aja gitu kan, mereka juga baik, aku juga menurut aku well prepare banget gitu. Mana gitu, mereka cuma ngomong kamu belum berkesempatan di kali ini, kamu bisa coba next time, jangan berkecil hati. Cuman yang kayak nasihat motivasi gitu sih, Iya. lebih ke Tapi memang jadi jodohnya berarti ya buat teman juga yang nanya gitu, Kak, tes pramugari itu sulit nggak, atau Kak, kakak udah pernah coba berapa airlines gitu, kakak pernah gagal nggak, Kak aku kecewa nih abis gagal gitu. Jangan sedih, semua orang yang nyoba itu pasti pernah gagal. Jadi kalau kalian itu aja, itu yang artinya gagal sebenarnya. Kalau kalian coba terus sampai kalian dapet, itu bukan gagal namanya, kalau kalian berani untuk coba terus gitu. Kalau aku cuman kayak berkecil hati sampai di SQ aja, aku nggak coba airlines lain yang ternyata jodoh aku gitu, nggak pernah tahu gitu, nggak bakal sampai cita-cita aku untuk jadi pramugari ini gitu. Jadi harus terus semangat dan berjuang. wow, keren banget motivasinya. Sebenarnya aku minta tadi nanti buat terakhir. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Kak Vera ya. Nanti Seru banget lagi di akhir. Kak Vera ini benar-benar sangat energik ya orangnya gitu loh. Jadi yang gitu seru banget. Pokoknya nggak salah kalau jadi YouTuber. Next pertanyaannya. Oke. Nih ceritanya kan udah lulus ya Kak Vera, udah lulus jadi apa? Udah lulus di tes, udah lulus di training gitu. Terus kan terus Kak Vera dapat schedule nih gitu loh. Perasaannya Kak Vera bagaimana ketika dapat pertama kali schedule dan schedule Kak Vera? Cerita dong. Amati sih Kak. Jadi ini flight training dulu atau pertama kali kerja banget? Flight training. Flight training ya. Itu flight training deg-degan banget karena di situ kita kan terbang untuk kerja. Di situ juga kita dites dan ditanya-tanya. Jadi kayak gila sih, deg-degannya tuh super 2 kali lipat dari first flight pertama kali kerja. Karena kalau first flight pertama kali kerja kan kita pasti udah ada gambaran lah gitu kan Kak, udah pernah flight training, oh kayak gini, kerjanya bakal kayak gini. Tapi kalau flight training itu kayak semalam sebelumnya itu gila, itu enggak tidurnya cukup sih sebenarnya, kayak ya 6 jam cukup lah. Tapi kebanyakan kayak baca-baca lagi, ngerimain lagi, abis ini kira-kira bakal ditanya apa aja, kayak gitu. Kayak gitu sih Kak, deg-degan luar biasa. Wah, sama ya, sama pasti seperti itu kan. Karena apalagi flight training kan kita juga belum pernah, jadi pengen, Iya. aduh ini gimana nanti ini gitu kan ya. Lebih ke abis ini gimana ya, terus masih Iya. kan Kak, masih kayak belum tahu kerjanya, belum siap lah ibaratnya gitu. Biasanya kan udah lama kan udah tahu habis ini mau ngapain, itu iya. dan yang kayak belum tahu dan canggung gitu kan, kayak gitu, lebih. Terus nih kalau udah dapat schedule gitu, terus kita persiapan Kak Vera nih apa aja nih? Ketika dapat schedule buat terbang, sebesar apa sih gitu loh Persiapannya selain fisik dan mental yang harus siap, karena kita terbang gak cuman kerja kayak orang kerja kantoran gitu kan, kita harus cukup tidur dan juga harus siap perlengkapan kita, apa yang harus dibawa, barang-barang wajib untuk terbang, misalnya kayak identitas kita, kartu identitas, terus juga FAC, Flight Attendant Certificate, terus juga kayak peralatan kayak seragam segala macam gitu. Kita juga harus melihat kru kita gitu kan, dan masih banyak persiapan-persiapan lainnya sih. Kalau persiapan mentalnya nih, apakah persiapan mental takut dibully atau gimana? Enggak sih, karena di benak aku nggak ada, karena aku belum ada pengalaman untuk seni yang atau kerja di tempat yang tempat bully gitulah Kak. Jadi aku benar-benar setiap
aku berangkat kerja itu pasti positive thinking gitu, positive mind aja gitu. Orang mau jahat ke kita atau kita dapat impression jelek juga dari orang gitu, ya kita coba untuk selalu positif aja gitu, spread the positive vibes gitu kan. Betul, Nah, betul. Keren banget. gue jadi setiap berangkat terbang, mental aku yang pasti aku pengen kayak kasih yang terbaik ke penumpang gitu, dan aku pasti kayak kan lebih ke ini sih, kalau misal first flight banget ya, aku lebih membaca manual book lagi gitu secara online, karena bisa kita baca lewat HP juga kan Kak, karena Betul, tugas betul. kita ketika kita dapat, kita jadi flight attendant keberapa, job desk kita harus benar-benar hatam banget, apalagi jika jadi kondisi darurat gitu, lebih ke kayak Iya. gitu persiapannya. Tapi kalau untuk mental yang kayak takut dibully senior atau apa, sebenarnya mental itu kayak gimana ya? Mungkin karena aku ya coba mengalir aja lah Kak gitu, coba inflow gitu. Dan kan biasanya kalau ada pembulian atau ada kayak airlines ini terkenal nih sama senioritasnya, itu pasti benar itu karena syukurlah di airlines aku nggak yang senioritas banget gitu. Lebih ke kayak kita lebih menghormati aja sih, menghormati senior yang lebih berpengalaman kerja gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan selanjutnya sih, jadi pernah nggak sih dibully gitu loh? Jadi kayaknya nggak pernah ya dibully sama senior. Nggak pernah sih. Cuman Oh, kalau kita cocok-cocokan, pernah ada yang nggak cocok gitu. Kalau untuk bully-membuli, nggak ada yang sampai parah harus bersihin toilet gitu. Nih, dikurung di toilet gitu kan. Nggak sampai segitu ya. Atau dengan lontaran kata-kata yang kotor gitu, nggak pernah sih, Kak. Nggak pernah. iya, ya kalau ya Lebih nasehat sih, misalnya kayak kita pasti pernah dong melakukan kesalahan atau kita secara nggak sengaja ternyata impressionnya kurang bagus gitu ke senior gitu kan, pasti mereka ada kritik dan saran lain kali, nggak boleh kayak gini kayak gitu, lebih ke nasehat dan wejangan-wejangan sih. santun ya, berarti santun banget senior-seniornya ya, Kak Vera ya. Ih, keren banget. Oke, berarti sangat santun ya, nggak ada bully, tapi cuma sekedar nasehat ya, itu keren banget. Sangat Indonesia banget ya, sopan santunnya. Terus pernah ngalamin pengalaman buruk dengan penumpang nggak? Ketika Pengalaman itu. lebih ke ini sih, biasanya miskom aja sih Kak, karena biasanya orang awam kan yang sering terbang pun mereka menganggap pekerjaan pramugari itu kayak pelayan atau pembantu di pesawat terbang gitu. Sebenarnya kan seorang pramugari itu lebih ke safety gitu kan, safety first gitu, service nomor 2 gitu. Mereka menganggap yang kayak apa aja, suruh mbaknya aja gitu kan, bahkan angkat koper pun itu pramugari, padahal tugas pramugari itu cuman hanya boleh membantu penumpang untuk ya berdua gitu, berdua apa angkatnya berdua ya, karena kita kan tugasnya lebih ke screening penumpang, apakah penumpang itu ada apakah mencurigakan atau sehat gitu, kita lebih ke penumpang, dan untuk boarding penumpang pun kita tuh harus berdua gitu, kita nggak berkewajiban untuk mengangkat barang penumpang gitu. Nah, penumpang sering menganggap remeh atau menganggap itu kerjaan para flight attendant gitu. Lebih ke kayak gitu sih miskomnya Kak. Jadi kayak aku di situ harus menegaskan ke penumpang biar mereka juga dapat gambaran gitu, pekerjaan pramugari bukan pelayan atau pembantu gitu. Gitu sih Kak. Oh, tapi keren ya, berarti belum pernah ada ya yang penumpang tuh marah-marah sama Kak Vera, di Madus ada pernah itu belum pernah ya? Nah sih Kak, belum pernah. So lucky. Oke. Kalau akhir minuman itu pernah sih aku numpain minuman ke penumpang gitu kan, tapi penumpang belum ada yang marah ngamuk-ngamuk gimana banget sih, karena kita pasti udah tahu, penumpangnya pasti udah tahu kalau kita tuh nggak sengaja banget gitu. Kayak gitu sih. Pasti penumpangnya orang Indonesia ya? Iya, most Iya, ya. iya, iya. Kalau orang Indonesia memang rata-rata memang ya pemaaf, sangat pemaaf ya, jadi seru banget. Ini lagi Kak ya, terus pernah nggak pengalaman tadi pengalaman jelek, jeleknya nggak ada ya gitu, dimana penumpang juga nggak ada, dibully juga nggak ada gitu, susah nih kayaknya ngorek-ngorek Kak Vera nih ya.
Tapi aku jujur sih beneran belum pernah Iya, belum pernah berantem yang teriak-teriak sama penumpang atau keke gitu karena kita membawa nama perusahaan kan Kak, jadi sebagaimanapun orang marah-marah kita ya senyumin aja terus keep calm kayak gitu sih. Gitu dongkol pasti ya manusiawi lah ya, kalau iya. dimaki-maki atau kesel pun pasti kayak kayak dalam hati ya ampun kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, terus kalau misalnya pengalaman buruk yang ada, pasti pengalaman baiknya yang banyak ya, Hmm. kan? Nah, di pengalaman baiknya ini ceritain deh, pasti ada pengalaman yang paling mengesankan, Paling kira-kira. kerja ya ketika duty di dalam pesawatnya ya Kak, Betul. Ah, ke apa ya, lebih klop sama para kru sih. begitu. Seru, kayak sharing juga, ngobrol juga gitu kan. Tapi ya kayaknya tuh tektokannya tuh enak gitu. Kalau sama penumpang serunya tuh lebih ke kita mengenal setiap karakter penumpang sih. Karena kadang kita service pun kita bisa ngobrol sama penumpang. Mereka selain kayak kita tawarin makanan dan minuman, kalau long flight ya, kalau rush gitu kan nggak bisa cuman nawarin makanan minuman. Tapi kalau long flight itu kadang penumpang pun bisa kayak ke galley gitu, kita kayak bercerita bisnis dari penumpang itu apa, atau um, cerita tentang ya pengalaman-pengalaman sih, lebih ke sharing gitu dan menambah koneksi juga gitu loh ke kita pribadi gitu, lebih ke pengalaman barunya. Hmm, oke. Nih, maaf, ini siapa ada yang buka grup di sini? Tolong ya, sebentar. Jadi jangan jadi salah fokus ya di sini ya. Jadi bikin salfok ya. Sebentar, nanti saya hide aja orangnya nih sebentar ya. Iya, jadi sebentar. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke, terus Kak Vera ini memutuskan untuk jadi YouTuber. Iya, betul. Hmm. Oke, sebentar. Terus gimana sih ketika itu Kak Vera memutuskan jadi YouTuber? Jadi awalnya aku kan sering post Hmm. foto Instagram kan Kak, tentang link gitu-gitu kan. Aku jarang sih post foto Instagram. Hmm. Tapi banyak dari teman-teman nge-DM aku yang kayak nanya kerjaan pramugari itu gimana sih Fer? Apa sih suka dukanya segala macam gitu, minta Hmm. tips Hmm. pramugari juga. Dan kalau misal mereka nanya ada lowongan gak Kak? Kayak gitu-gitu pasti banyak DM gitu kan Kak. Jadi aku kalau balas satu-satu itu kayak berulang lagi, ngerti nggak sih, kayak yang kayak ada lagi nih nanti yang nanya, aku harus balas lagi, jadi kayak repeat questions gitu. Aku coba untuk kumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu dan kenapa nggak aku tuangkan dalam sebuah video gitu dan semua orang bisa nonton gitu, yang butuh bisa cari video tentang itu dan bisa tahu informasinya gitu. Jadi aku putuskan coba iseng-iseng buka buat video dan aku sharing di YouTube. Ternyata dari awal aku bikin aja itu nggak nyangka gitu view-nya langsung banyak Kak, karena video yang awal aku cerita tentang gimana tahap-tahap pramugari, tahap jadi pramugari itu apa aja sih gitu, karena itu pertanyaan yang paling banyak. Nah dari situ aku kayak karena responnya baik dan positif, aku coba bikin lagi jadi kayak ketagihan gitu untuk sharing. Jadi aku suka, Wow. tapi selain pramugari pun aku juga sharing ketika traveling, ketika lagi layover ke negara. Jadi orang juga bisa melihat culture atau pramugari kalau layover tuh bisa ngapain aja sih di suatu negara itu gitu kan. Karena biasanya paling kita cuma layovernya 1 hari, kalau nggak 2 hari kan Kak. Jarang banget ada 3 sampai 4 gitu. Nah video-video itu pelan-pelan aku coba tuangkan secara profesional yang kayak aku bisa kerja sama dengan resort, aku bisa kerja sama dengan travel and tour kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi sekarang aku kayak ada timnya juga untuk bikin cinematic vlog tentang traveling, selain tips dan triks untuk jadi pramugari itu. Kayak gitu sih singkat cerita kenapa bisa bikin YouTube gitu, kenapa bisa jadi YouTuber. Aku salut banget loh sama Kak Vera loh gitu. Aku ngeliat YouTube-nya harus sama lihat Instagramnya gitu kan. Keren-keren banget gitu. Terus Kak Vera menciptakan bikin yang preset itu ya gitu ya. Jadi Ya, keren banget.
Ceritain Ya, dong gitu itu presetnya gimana itu. kalau preset, nah buat teman-teman yang pengen punya feed Instagram yang bagus, yang sekalian promosi ya Kak. Iya, boleh silakan. Jadi kalau misal teman-teman atau foto-fotonya tuh pengen yang seragam gitu, warnanya pengen bagus warnanya gitu, kalian bisa era Fly to Preset di Instagram. Kalian bisa mampir di IG aku, nanti kalian bisa lihat juga ada di highlight story. Di situ aku jualan preset. Jadi kalau Oke. kalian mau edit foto itu kalian tinggal sekali klik aja gitu. Kadang kan kita harus atur gitu kan Kak, yang kayak warnanya mau ke arah mana kayak gitu-gitu kan. Pemudah kalian banget gitu. Jadi kalian mau edit foto kalian gelap sekalipun bisa jadi terang dan cantik banget. Oh, Tuh. iya, keren-keren banget loh. Saya lihat gitu ya, wih, gitu kreatif banget. Kak Vero tuh bener serba bisa ya gitu. Dari YouTube-nya, dari apa luas banget, kreatif banget tuh sekarang bikin preset gitu. Ditambah lagi orangnya cantik, bener-bener Waduh, jadi iya bener-bener jadi idola banget gitu. Kayaknya cocok emang kalau para wannabe itu bisa fansnya tuh ngefans banget sama Kak Vera. Jadi ini juga banyak yang nungguin banget.